Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazil Ma'ruf dengan NIM 101092400016. Saya di sini ingin memastikan PPT minggu 10 dan 11 yang digabung itu. Di sini saya sudah membuat PPT-nya, yaitu yang gabungan, dan saya edit agar week 10 dan 11 itu digabung dalam satu PPT atau PDF. Oke, di sini saya ingin menerangkan sistem akuisisi data (DAQ), panduan komprehensif dari sinyal fisik hingga analisis digital. Di sini ada sinyal fisik yaitu analog dan analisis digital. Oke, nah jembatan antar fisik dan digital di dunia fisik itu kita kalau mau ke dunia digital itu ada sistem DAQ, di mana akuisisi data adalah proses fundamental untuk menangkap fenomena dari dunia nyata atau fisik dan merekamnya dalam format digital yang dapat diproses oleh komputer. Sedangkan di konversi sinyal analog ke digital atau ADC yang terintegrasi secara langsung dengan perangkat lunak, PC atau controller untuk analisis lanjutannya. Nah, di sini ada arsitektur umum sistem DAQ, di mana di sini ada fenomena fisik, yaitu ada suhu, tekanan cahaya ke transducer atau sensor, yaitu mengubah fisik menjadi sinyal elektrik. Terus digeser lagi itu menjadi perangkat keras atau DAQ, yaitu pengalisan dan konversinya analog ke digital, lalu masuk ke kontrol atau PC, itu dihubungkan oleh bus atau network. Terus lanjut ke terakhir itu ke perangkat lunak di AUX, itu merupakan visualisasi dan penyimpanan data. Nah, di sini ada anatomi rantai sinyal atau hardware. Di sini ada fenomena fisik masuk ke transducer sensor, masuk ke kontrol PC, atau di sini juga masuk masuk ke perangkat keras di AQ, langsung ke perangkat lunak di AQ. Nah, di sini juga ada yaitu sensor atau transducer itu mengindera fenomena fisik menjadi sinyal elektrik yang masuk ke sinyal conditioning, yaitu mengalami sinyal ke level yang tepat, amplifier atau filter. Nah, di sini itu sebelum masuk itu dia ada groundnya sendiri. Di sini groundnya ada resistornya. Langsung masuk ke anti analyzing filter, yaitu menghapus sinyal frekuensi tinggi yang tidak akurat. Langsung masuk ke sample and hold, yaitu menahan nilai input agar stabil saat konversi. Langsung masuk ke multiplexer, yaitu sampler memilih untuk memproses beberapa saluran. Langsung masuk ke terakhir itu analog to digital, itu converter ADC, jantung sistem yang mengubah sinyal menjadi data biner. Nah, di sini kita fokusnya itu ke pengkondisian sinyal atau sinyal conditioning. Setelah tahap amplifikasi, sinyal harus di-sharing atau di-filter dan dioptimalkan agar sesuai dengan kapasitas ADC. Ini contohnya ada rangkaiannya, yaitu ada 4 parameter krisis desain filter RC. Yang pertama, acquisition time, yaitu waktu akuisisi sinyal. Yang kedua ada ADC input kapasitansi, yaitu kapasitansi input ADC. Yang ketiga ada time constant multiplier, yaitu pengganda konstanta waktu. Yang keempat ada full scale atau input voltage, yaitu rentang tegangan input skala penuh. Nah, di sini ada meminimalisir noise, yaitu aturan grounding. Yaitu di mana sini ada contoh rangkaiannya, di sini ada groundnya, ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada kondisinya nih. Saat mengukur sumber yang di ground, menggunakan sistem pengukuran yang tidak di ground, yaitu adalah namanya underground amplifier. Tindakannya itu, pelindung input atau input set harus dihubungkan ke terminal common dari sumber sinyal, meskipun titik tersebut bukan titik earth ground. Nah, tujuannya untuk apa sih? Itu mencegah gangguan loop tanah atau ground loop dan meminimalisir inferensi sinyal atau frekuensi tinggi. Oke, lanjut ke jantung sistem, yaitu konversi analog ke digital, yaitu atau ADC. Nah, di sini ada analog sinyal nih, terus masuk ke tahap 1 yaitu sampling, yaitu mengubah sinyal analog waktu dan amplitude continue menjadi sinyal pulse amplitude modulation, yaitu PA atau PAM.
waktu discrete amplitude continue. Terus masuk lagi ke tabel nih, yaitu quantizing, yaitu memetakan nilai amplitude yang diambil ke level discrete atau bertingkat yang terdekat. Langsung masuk ke tahap 3 yaitu encoding, menunjukkan level kuantisasi menjadi referensi data biner final, yaitu ada contohnya 111.001.001. Nah, di sini ada memahami kuantisasi, yaitu matematika dasar. Jadi contohnya nih, 0000 nih ke 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Nah, pada variabel kuncinya, M-nya itu artinya resolusi bit, contohnya 3 bit. L itu kuantisasi, yang rumusnya 2 Pak M. Untuk segitiga, itu artinya step this atau resolusi, yang rumusnya X max min X min dikurang X min per L. Contoh kasusnya input 0 sampai 5 volt, yaitu L-nya sama dengan 2/3 sama dengan 8 level. Untuk resolusinya itu 5 dikurangi 0 per 8 sama dengan 0,265 volt. Kuantisasian error, selisih antara nilai analog aktual dengan nilai digital yang dibulatkan. Nah, sini kita masuk ke efisiensi dan akurasi. Sampel atau hold multiplexer. Sample and hold circuit SNH itu fungsinya bertindak seperti kamera. Peran menahan sinyal input agar tidak berubah atau stabil persis saat proses konversi ADC sedang berlangsung untuk menghindari distorsi data. Nah, sedangkan multiplexer atau MUX itu ada 4 input. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Fungsinya itu dan outputnya cuma 1 di sini. Fungsinya itu bertindak sebagai saklar putar berkecepatan tinggi. Untuk perannya menghubungkan beberapa saluran sensor secara bergantian ke satu ADC tunggal. Mungkin satu sistem memproses banyak sensor secara simultan. Itu sama seperti yang lagi kita kerjakan di Tubes, yaitu untuk membuat motor ADC. Nah, di sini ada varian perangkat keras atau form factor DAQ. Di sini ada modul eksternal, yaitu terhubung ke port eksternal komputer atau USB, serial atau paralel, itu portable dan mudah di setup. Untuk cards itu internal, itu terpasang langsung pada slot motherboard atau PC, itu ada ISA, PCI, PCIe. Untuk kecepatan transfer data tinggi, nah itu ada modular Kratos, industri atau science, itu sistem rak heavy duty terstandarisasi untuk kebutuhan sangat kompleks. Contohnya untuk CIMAC, NIM, dan VMI. Nah, di sini ada ekosistensi perangkat lunak atau softwarenya. Yang itu pertama ada EPIX, yaitu kumpulan perangkat lunak untuk sistem kontrol terdistribusi skala masif. Biasanya digunakan pada akselerator partikel dan teleskop raksasa. Terus ada LabVIEW, National Instrument, yaitu platform desain sistem dengan bahasa pemrograman visual. Standar industri untuk otomasi instrumen dan akuisisi data. Dan yang terakhir ada MATLAB atau MATWORK, bahasa pemrograman multiparadigma dan komposisi numerik, unggul untuk analisis matematis offline dan pengolahan sinyal tingkat lanjut. Ini yang kita pakai dalam tugas nanti. Untuk sistem pencatatan data atau data logging, yang pertama itu kita harus measurement, itu yaitu membaca sinyal real time, itu suhunya, regangan atau datanya. Terus lanjut masuk ke storing atau logging, itu menyimpan data secara aman dalam base data atau file terstruktur. Yang ketiga yaitu offline analysis, yaitu ekstraksi informasi berharga menggunakan fungsi matematika dan algoritma. Yang terakhir ada display dan reporting, yaitu visual data, pembuatan laporan, dan pembagian data sharing untuk pengambilan keputusan. Nah, data logging itu adalah pengukuran dan pencepatan parameter fisik atau elektrik seiring berjalannya waktu. Nah, di sini ada matriks perancangan, yaitu memilih sistem DAQ. Yang pertama ada memilih kartu sinyal. Itu tipe sinyal analog atau digital, apa yang diukur, terus berapa resolusi dan akurasi yang dibutuhkan, terus nyari dynamic range yang diperlukan antara 80 dB hingga 90 dB. Untuk kebutuhan teks itu paling kita carinya itu seberapa cepat kecepatan sampling, apakah sistem dengan isolasi galvanik, apakah butuh fitur filtering atau anti aliasing khusus,
Nah, untuk fisika skalabilitas itu berdiri sendiri atau terhubung fisik. Terus, apakah lingkungan material tahan banting, tahan air atau anti air? Terus, apakah sistem mudah diekspansi untuk masa depan? Itu yang kita cari di tiga ini. Nah, untuk kesimpulannya, itu mengubah fisik menjadi wawasan atau insights. Itu sistem akurasi data diakui yang optimal bukanlah sekedar kumpulan perangkat keras. Ia adalah ekosistem yang dirancang secara cermat dari pemilihan sensor analog, pengkondisian sinyal, tingkat akurasi ADC hingga analisis perangkat lunak, yaitu digital, untuk menerjemahkan realitas fisik menjadi keputusan digital yang akurat dan dapat ditindaklanjuti. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya atau PPT yang udah saya gabungkan dari week 10 dan week 11. Semoga bisa bisa dimaklumi sama Pak Roni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Pak.